Sian sile saka piyung kaki mimi. Hai semua, selamat datang di podcast Kawaden. Karena setiap orang memiliki rasa ketakutannya masing-masing, dan dalam hal juga bentuk yang berbeda-beda. Bersama saya Diki Prasetyawan, Saya Feni Febiani. Dan saya Handi AZ. selamat Oke, balik lagi di podcast Koden, masih bersama saya Feni Febiani. Saya Diki Prasetyawan. Dan saya Handi AZ. Wah, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Oh ya, minal aidin wal faizin. Iya. Nggak tahu ya ini kapan ya ini uploadnya. Kayaknya udah yang kemarin, Iya. tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada Tidak sama sekali. tidak sama sekali. Ya, kali ini kita punya bintang tamu siapa nih Mas Andi? Ini spesial banget. Spesial banget. Jadi kita di sini bakal berbincang-bincang. Wih, keren. Berbincang-bincang Berbincang-bincang dengan teman-teman dari Jangan Takut Channel. Yeay. Kembali channel Jangan Takut. Oh iya, iya. channel Jangan Takut. Ya. Ada Mas Firza di sini. Saya Firza Falaza. Ada Saya Muhammad Ubaidillah Syaiful Abror. Keren. dan ada teman-teman juga dari Jangan Takut. Iya. Ada Mas Eri sama Mas Rian. Ada Handi AZ juga ya. Dia nggak mau. Oh, Iya. jadi ini konten yang bikin Jangan Takut nggak jalan. Kalau Mas Andi nggak mau, kita masih bisa ke kafe. Oh ya. Handi dibuang aja. Handi. Udah nggak seksi sekarang Handi. Dulu seksi ya Mas ya? Wow, banget. Jadi teman-teman, buat yang berkali-kali komen di podcastnya Kawaden yang ada di YouTube sama di Instagram juga, kapan nih visualnya ditampilin gitu ya? Iya, iya. Untuk pelipur lara dulu bisa nonton dan subrek channelnya Jangan Takut. Jangan takut. Ya. Apa Mas nama channelnya? Jangan takut. Jangan takut. Berarti Top, ya. belum subscribe. Mas Sudah. Diki. Iya, karena saya tidak memakai Android atau iPhone. Ya. Apanya YouTube kamu kuasain semua? kok? Saya sih. Langsung lomba ya. Iya, iya. Mari ya. Oke, ini kita kan ngikutin dari awal. Ngikut banget kita. Jangan takut itu. Jangan takut itu pondasi hidup saya. Kamu Kan nggak boleh takut. penjilat. Saya penjilat awalnya. Terus kita ngikutin dan beberapa di situ kan memang kita mesti ngikutin kalau setiap kali kalian Bikin konten. Iya, Konten. kalian post video baru. Explore. Cuman karena mungkin kemarin pandemi ya agak terhenti. Itu. Iya. Nah, ada cerita-cerita kayak gimana nih pengalamannya selama bikin konten horor? Ada pengalaman yang benar-benar menyesakkan jiwa nggak? Itu. Gitu? Mungkin bisa dari Mas Firza. Iya, dulu. nih. Oke. Tergantian. Dari saya. Ini pengalaman sebelum Jangan Takut ada atau setelah Jangan Takut ada? Boleh, pasti jangan takut dulu Pasti kayaknya. jangan takut. Oh, Jangan aja, Takut sudah. dulu. Kalau Jangan Takut itu kebetulan kan sama Mas Handi juga kafe Ya. sama Mas Diki. Ya. Mas Andi ini tipe indigo yang kalau suruh dulu tuh saya benar-benar nggak sesensitif ini. Cuma setelah Mas Andi dengan treatmentnya segala macam untuk bantu saya melihat makin sensitif kan. Nah, yang setelah Jangan Takut tuh anakku mungkin yang cerita ini. Nah itu sampai sekarang tuh sering lihat saya. Anak saya tuh waktu masih di dalam kandungan kita bersihin suatu kampung. Anda kentut. Enggak, ini nih gerak-gerak gelas cok. Kenapa Anda kentut? Nah, saya lihat tadi dubur Anda sedikit gerak. Dubur kan saya dudukin dong. Kenapa Anda kentut? Enggak. Nah, jadi di kampung saya kafe sama Mas Diki itu ada satu rumah kosong gitu yang saya sama Mas Andi sempat suruh bersihin. Nah kebetulan karena kampung saya sendiri malam juga istri saya ikut posisi mengandung berapa bulan aku lupa tanggal lahirnya. Sebelum nikah ya waktu itu ya? Udah dong. Masa anakku anak haram.
Nah, terus setelah selesai di sana, harusnya aku ada fotonya. Aku sempat foto, dapat pocong tuh, cuman nggak padat. Di Android ya dulu ya. Nah, emang sekarang nggak Android. Tapi yang satunya. AB yang lama. Nah, itu ada dapat foto. Kayak tembus pandang gitu ya Mas? Tembus pandang gitu, cuman secara visualnya pocong Oke. gitu. Ya udah. Cupacup ya? Iya, keren banget kan. Terus setelah itu kami istirahat karena selesai kan, kita udah tahu penyebabnya kenapa mereka ganggu-ganggu. Kita bilangin ke warga sekitar, terus kita duduk di masjid. Tiba-tiba Mas Andi ini kedatangan Bunda Ratu Kidul. Oke. Terus- Yang bikin saya vertigo kemarin Mas ya? Itu ekstrim banget. Untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya sama hal gitu. Dia katanya nyapa anakku, kata Mas Andi, Mas anaknya disapa gitu. Nah secara orang saya kan hampir sama nih kayak Mas Diki, orangnya bukan tipe orang yang Gampang percaya. gitu. Terus akhirnya disapa, oh ya udah dikasih nama Kartika Sari. Oke, lahirnya bulan berapa? 20-an. Lahirnya tanggal 20-an Mas, katanya gitu. Kok bisa tanggal 20-an? Orang dokter itu, dari dokter itu 1 sampai 10 bulan Perkiraan depannya. dokter ya. Nah, perkiraan dokter HPL. Dari bidan itu 5 sampai 10. Jadi nggak ke Nggak ada 20-an 20-nya. gitu. Akhirnya secara refleks pikiranku ke logisnya dulu. Nggak mungkin nih kalau tanggal sekian, tapi dalam hati aku nggak ngomong Mas Andi karena dokter segala macam benturannya. Oh ya udah, dengan berjalannya waktu obrolan itu nggak terpikirkan, nggak tersuges sama sekali. Tepat di tanggal 26 September kalau nggak salah, aku suka lupa tanggal gitu tuh. 26 September istri kontrol. Aku udah kebayang kontrol, Ben. Cuma buat Anda yang ngomongnya itu. Istri kontrol terakhir ternyata darahnya tinggi dan harus di sesar saat itu juga tepat tanggal 26. Oh, jadi memang perkiraannya si Bunda Ratunya Mas Andi bener ya? Bener loh, itu bisa mengalahkan medis dokter yang sekolah berjuta-juta, bidan yang harus Iya. ngerjain skripsi kalah sama Bunda Ratu. Aku kapan Mas kira-kira Mas? Dan pada saat itu waktu beliau datang itu hawanya langsung dingin. Langsung beda. Semua ngerasain itu ya? Semua. Nggak cuman orang yang sensitif, istriku dan makin kesini itu beliau suka datang tuh sama anakku. Jadi memang senang sama si anaknya kayaknya Mas. sama Elsie tuh suka. Mau dibawa nggak sih? Enggak. Oh enggak. Jangan. Oh enggak. Tak marahin nanti kok. Jadi ditinggalin kereta doang sih. Enggak ada kudanya. Enggak suka datang tuh. Jadi tiba-tiba anakku kan malam suka begadang gitu. Iya kayak tadi itu. Tiba-tiba tangan sama kakinya tuh gerak yang kayak kaget gitu, tapi ketawa. Oh. Bawa. Padahal nggak di kudang ya? Pak, aku sama istri Di kudang. apa ya? Dihibur. Iya di Oh di kudang itu bahasa Jawa ya? Jawa ya? Ditak ketak gintung. Nah, ya sudah itu. Terus aku coba temennya Mas Andi, yang datang yaitu hijau-hijau gitu, bawa selendangnya hijau dan segala macam. Yang lucu tuh Kak V sama Mas Diki, Mas Andi. Aku udah cerita Mas Andi kayaknya. Aku juga udah. Gak usah anjir. Cok cat. Haram manusia ngomong sama binatang. Nah, waktu tanteku meninggal 40 harinya, rumahnya tanteku nih di Surabaya tapi di ujung sana Wonorejo yang masih banyak tambak lah. Nah, begitu anak kecil yang seumurannya anakku masuk ke rumah situ, karena panas juga sih, kita yang dewasa rasanya rewel tuh. Wah, gitu. Anakku digendong dong sama istriku masuk, biasa aja nggak ada apa-apa. Sampai tertidur dia di posisi panas gitu, tertidur. Padahal harusnya gerah Mas ya. Harusnya gerah kan Rewel. panas dia kan. Rewel kan. Nah itu sampai segitu dan akhirnya kebawa sampai sini. Cuman jeleknya adalah ketika jeleknya kayak gini. Bos bersin. Ketika ada orang bersin, anakku kaget. Oh wajar ternyata. Wajar. Baru kali ini podcast ada jump scare Mas. Saya juga kaget. Yang punya podcast juga kaget. Nah, makin kesini itu kalau beliau itu nggak ada, yang datang aneh-aneh. Jadi anakku suka yang tiba-tiba pandangannya terfokus ke satu titik. Kita puter kepalanya, tetap muter ke sana. Oh gitu. jadi kayak ada yang diliatin gitu. Kayak ada yang liatin, tapi biasa aja nggak ada apa-apa. Gitu.
Itu sih yang pengalaman setelah Jangan Takut ya. Berarti itu memang ini Mas Andi, apa ada kayak penyampaian dari bendara tuh kayak memang aku seneng nih sama anak ini gitu. Iya, jadi setauku Bunda Ratu itu memang kalau berhubungan dengan wanita khususnya itu beliau lebih aware, Lebih jagain ya. ya kayak gitu, apalagi pernah aku temuin kan. Jadi, Kenapa aku vertigo Mas kalau sama perempuan lebih jagain? maksudnya? Hari pertama aku ketemu Mas Andi kan waktu itu malam vertigo aku. Padahal bukan sebenarnya itu bukan yang sampai lihat, bukan Bunda Ratunya. Bunda Maya. Sorry ya. Iya. Kurang Jangan lagi kamu menusuk diriku. Ya, tapi itu beneran loh Mas. Aku waktu pertama kali kita ketemu di tempatnya Mas Ayi ya, di Sewa Kamera Surabaya itu, malamnya itu aku bener-bener baru itu aku ngerasain, oh ngene iki vertigo, gak bisa bangun Mas. Jadi tiap bangun tuh kamarnya muter, tiap bangun kamarnya muter, muntah aku berapa kali ya. Oh kalau sampai muntah tuh parah. Iya, Vertigo sampai parah. aku gini, ya Tuhan, ini kayak waras, aku pada udah nasar gitu. Gak mau, aku gak lagi main-main gini-ginian, aku udah gitu, tapi ya gini lagi. Malah terbentuk podcast. Ya. Akhirnya aku bilang Mas Andi sampai malam ya itu Mas, aku kok masih kayak pegang handphone aja loh Mas, gak bisa, tulisannya lari-lari, kayak mushroom aku. Iya ya. Itu karena waktu itu sampean kan memaksa lihat aku dong. Iya. Nah dari situ. Roy. Iya. Karena aku juga udah bilang waktu itu jangan dipaksa mbak gitu kan. Iya, yang dipaksa nggak enak Mas ya memang. Asik. Iya. Suka Kayak keren gitu sih. Jadi ya ini bahayanya kalau misalkan teman-teman yang bisa melihat juga tapi memaksakan diri untuk melihat seseorang, takutnya teman-teman nggak tahu tingkatannya seberapa Kapasitasnya. Betul. Jadi takutnya tabrakan gitu. Mungkin kalau tingkatan agak kasar, bentuknya mungkin. Energinya. Energi. memang. iya Beda. sorry energinya ya. Terima kasih ya. Sama-sama Mas Andi. Oh, kalau itu tadi ini ya, apa namanya, pengalaman dari Mas Firza. Ini sekarang kita menuju ke Mas Ubed. Iya. Pengalaman yang paling ini selama di Jangan Takut. Mau yang mana dulu nih? Sebelum Jangan Takut sama setelah Jangan Sudah Takut? dong. Sama. Oh ya kan, satu tim, Oh, iya. satu tim. Yang pas Jangan Takut. Dejavu kayaknya. Iya. Atau yang kehidupan sebelumnya. Gak tahu. Oh, reinkarnasi. Dulunya kurma gitu, bukan? Antura. Kisut lagi. Ditambah ya, Mas. Kisut lagi. Manis tapi Mas ya. Iya, mantap. Gini, kalau aku kan sebenarnya nggak gampang takut. Tapi kalau misalnya kepikiran, terus Ke bawah. ke bawah. Dan selama ngonten Jangan Takut yang sampai bener-bener ke bawah itu waktu kita di klinik. Itu yang sampai di kamar tuh aku panik. Ya Allah, aku gak suka lucu. Di kamar kos. Di kamar kos. Selain sebelum bayar ya. Iya. Bagus. Itu masalah utama. Aku nggak bisa tidur kok, di ujung kamar kok kayak ada yang liatnya. Lampu tak nyalain, biasanya tidur kan gelap. Ya udah tak nyalain, kok masih belum tidur ya. Ini true story ya, tak ceritanya. Waktu itu ya, tapi agak jorok nggak apa-apa ya. Nggak apa. Biar tidur besok biar bisa kerja. Aku sampai gini dulu Bang. Coli. Cok. Ya kan band halus sama Bir, Ya. kenapa langsung coli? Coli halus gak betul-betul. Lecet dari. Aku sampai tak gituin biar capek terus tidur. Gitu, aku takut banget, kayak kepikiran. Emang apa yang Mas Ubed ini alami ketika itu? Waktu ngonten. Waktu itu sampai keluar darah dikit. Di mana ya? Mantap. Dari mulut. Emang waktu itu Ubed Raja Singa. Sih. Astagfirullahaladzim. Tegelet. Dari mulut. Terus habis itu Ubed memang batu. jadi awalnya nggak tahu, pokoknya hari itu tuh capek banget. Kita rencananya ngonten di tempat A, diusir sama warga, pindah ke tempat B, diusir sama warga. Tempat ini tuh kayak plan terakhir. Kayak ya udahlah coba ini aja, siapa tahu bisa. Terus ternyata di sana ada mbak-mbak yang dikiranya baik, ternyata dia yang menguasai tempat itu. Bahkan genderuwo yang di sana juga tunduk sama bapak tua itu. Jadi keserang, masuk ke keserang.
Waktu itu kita sampai ya udah kita balik aja gitu. Sampai ngantem fisik mas ya, sampai muntah itu tadi, muntah darah. Iya. Batuk apa muntah? Batuk sampai keluar darah. keluar darah dikit gitu. Ya udah itu yang sampai kepikiran terus kayak ya Allah terus itu. Kalau di kosan sebenarnya itu beberapa kali tuh sempat ada gangguan tapi ya udah aku bodo amat. Wifi ya. Iya. Gangguan sinyal ternyata. Tapi ternyata bisa sampai seperti itu ya Mas Andi ya, beberapa kali memang kalau aku sih mungkin ya benar kalau dibatukin ya itu tadi, kalau yang tak rasa pertama kali ketika kayak ketika aku ketempelan kelebon Kemasukan. itu tadi memang amis gitu loh di tenggorokan yang harus tak riak tak batukin akhirnya keluarnya gitu tadi. Kalau Mas Ubed yang waktu itu bukan, kalau yang aku lihat ya bukan kayak sampean. Jadi Mas Ubed ini kayak kebentur, kebentur, terus sempet batuknya itu batuk kering banget gitu. Jadi sampai gitu, dan akhirnya dipaksa untuk keluar, terus keluarnya ada darah sedikit gitu ya kan? Iya. Lah Firza katanya sempet darah. Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Itu pada gelen apa? Enggak, udah lepas dari pekerjaan yang lama ya. Oh. Udah lepas lama tuh. Ya, sama Om Frans itu janji. Iya. Firza pernah darah. Tapi itu di Kita lihat kok waktu itu. Ada videonya nggak? Kita butuh nih videonya. Waktu itu habis nonton dari mana kamu? aku lupa, kayaknya habis dari situ juga kayaknya. Loh, tuh kan. Ya, Habis dari klinik. Sama-sama klinik. tapi yang episode klinik itu emang Mencekam ya Mas. iya, maksudnya karena kita itu plan terakhir dan nggak ada persiapan ke sana, kita kalah strategi sama mereka. Jadi yang diganggu itu Ubed dinetralin, lari ke lighting kami, lighting dinetralin, lari ke kameramen. Jadi Mas Andi harus nge-cover itu. Ketika semua udah bersih, Ubed sedikit keluar dari perhatian Mas Andi, langsung disikat habis-habisan. Itu kayaknya paling chaos kan waktu Iya, itu? paling chaos. Ubed sampai merongos. Ya. Yang di klinik berarti mas ya? Yang di Oh klinik. bisa disaksikan ya? Saksikan. Ya, bisa dilihat. Di kontennya jangan takut ya. Judulnya apa tuh? Judulnya Bekas klinik. Bekas klinik ya? ada bekas kliniknya. Dan itu kalau mau lihat visualnya mas. Iya. Dan waktu itu gangguannya itu bener-bener yang sampai bunyi itu jelas banget. Yang helm itu bukan sih? Bukan. Beda. Di wilayah yang sama. Maksudnya di area sekitar itu. Bunyinya bunyi kayak gimana? Bunyi geblodak ya, bunyi geblodak, terus ada banyak bunyi benda jatuh dilempar sesuatu kayak gitu. Jadi bener-bener waktu itu tuh yang chaos banget waktu di situ. Ada sumur juga di dalam. Iya. Ada pohon-pohon apa ini? Randuk, gelandingan nggak sih? sama pring sama Iya. yang besar tuh apa nggak tahu. Oh berarti memang tempatnya memang energinya sudah nggak enak ya Mas. Iya. Ya? Kalau dari kameramen sendiri gimana nih? Sama. Mas Erik. Dua. Yang Mas Erik nih, Mas Erik. agak majuan. Dua sih. Yang kayak zamannya Pak Jokowi. Woi, Jokowi bagus. Iya. Prabowo juga bagus. Iya. Gimana Anda? Kelihatannya 02 nih. Jadi lanjut. 04 aku. di rumah pembunuhan, Pembantaian. pembantaian. Ngagel. Iya, ngagel. Sama-sama ngagelnya sih. Tuh. Yang pertama yang bekas klinik takut banget aku. Karena Kayak diusir tapi harus keluar. tapi harus keluar. ini mas ya perasaan aja mas. Iya, perasaanku harus harus keluar yang cepet gitu. Kayak apa ngerasa panas gitu nggak sih awalnya? Mas? Panas enggak? Panas ya. Awal yang masuk itu di ruang tamu itu. Nah, Opening itu. Opening itu panas. Panas yang di dalam yang pohon beringin itu dingin tapi dinginnya cuma separuh. Di klinik itu yang paling mencekam. Tapi ada gangguannya maksudnya kalian kan sebagai kameramen sama editor tuh pernah nggak ngerasain? Kan editor tuh paling nggak enak ya kalau yang kayak gini-gini tuh. Editnya cepet. Iya, jadi kita jangan takut itu akhirnya subscriber yang lebih detail dari Pastinya, kita. biasanya Jadi seperti itu. ini di menit ini ada ini di menit ini karena Editor tinggal tempel kan mas ya.
Nggak usah dilihat lagi lah ya. Nggak usah dilihat lagi. Iya. Tapi pernah nggak kayak sampai kita kemarin tuh Mas yang sempat mengganggu ke apa elektronik nih? Kan mereka yang lebih ngerti kayak kayak Pernah, flash atau pernah. kamera. Sering banget. Sering mati kayak gitu. Flashnya Contohnya apa kayak kamera? tadi. Mati kan suhunya terlalu panas gitu kan. Oh, overheat. Overheat Kamera akhirnya. sering kayak gitu. Kemarin kita juga kayak gitu ya Mas Andi ya. Jadi dari awal sampai terakhir dengan settingan yang sama itu bunyi ini Feedback. gitu. Audionya Feedback. diserang. Audio. Iya. Sampai terus dia benar-benar ngomong di mic ngomong apa Mas? Aduh, aku lupa. Pokoknya dia Masa ngomong di ngomong mic gitu? sendiri. Aduh, aku lupa. Iya. Lucu ya. Setannya ikut konsep. Itu kebetulan mic-nya siapa yang ditinggal tuh? Salah satu Mic-nya mic yang- Mas Diki. Iya, Diki lagi dibikin kopi kalau nggak salah. Terus mic-nya itu kan nganggur tuh Mas. Ngomong gitu dia. Kok alat mereka lebih lengkap ya, Fit? Oh, nggak tahu dia Mas Andi ya. Itu nanti kapan-kapan harus podcast di tempat kita karena kalau di tempat kita memang sengaja untuk mengundang yang banyak-banyak Mas. Jadi, jadi di situ sarangnya lah akhirnya. Seperti dinas sosial lah ya guys. Putih lah. Anaknya putih banget kita. Jadi wah berarti kalau jalanin konten YouTube yang horor-horor memang agak harus tatak ya Mas Andi ya. Tapi ini kalau ngobrol tentang kameramen kan kameramennya kita kan gantian, kadang Rian, kadang Erik. Yang sering yang gampang takut itu si Rian malahan. Tiba-tiba ngerekam loncat. Iya. Beneran. Iya. Kita takut tikus sama Itu sahaya. ya? Kalau bagus sih. Apa ya? Kalau aku sih waktu di rumah Hantu Darmo yang sama Mas Egi MK itu kan aku megang kamera lagi Iya. syuting Mas Egi. Tiba-tiba itu ada kunti selawuran. kelihatan jelas tuh. Iya, yang anjing tuh kayak Mas opo putih Mas sambil bawa kamera. Iya. Goyang-goyang. Goyang semua. Saat itu langsung di-cut. Udah langsung close. Iyalah dia yang maksudnya fokus ngeliat ininya kan. Jadi gitu kalau menurut Mas Andi gimana tuh kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin pengen bikin kayak konten YouTube yang serem-serem kalau nggak didampingin sama yang ahli gitu asal boleh nggak sih? Kalau menurutku jangan kayak gitu, jangan sampai kalian asal. Iya. Karena kita masuk ke Dunia masuk ke dunia mereka atau ke tempat mereka meskipun itu rumah dan Sudah dunianya kosong. kita gitu, tetap di situ kan ada makhluk lain gitu. Iya. Dan kalian nggak ngerti energi mereka di situ itu seperti apa, besarnya seperti apa, mampu nggak kalian menghadapi mereka kayak gitu. Nah bahayanya di situ sih. Contohnya atau mungkin habis ini kita buka agensi paranormal Mas, mungkin mau nyewa kan bisa kan? Nggak usah lah ya Mas, jangan takut aja lah. Biar nggak ada kompetitor lah Mas. Iya. Bagus ya. Ya. Iya lah. Udah lah, nggak usah. Bikin yang lain aja. Oh Kuliner berarti tadi kan ya. kita ini merger aja, jangan koden. Bagus. Iya ya bagus. Nah, menurutku akhirnya kenapa banyak konten horor tapi akhirnya settingan? Mungkin mereka mengatasi hal itu dengan cara yang lain gitu. Jadi nggak real. Nggak seru nih nggak ada apa-apa gitu ya. Atau tempat yang memang bukan tempat horor tapi mereka setting demikian rupa jadi tempat horor dan penampakannya juga settingan, kan banyak tuh sekarang. Itu Firza seneng banget tuh sama konten itu. Sempat usul kan jangan takut kayaknya settingan bagus nih. Laptop kayak kuludahin ada. Tiba-tiba di beranda anjing ada kuntilanak dipukul cetok loh. Energi loh dipukul cetok ya Allah. Iya, zat itu tadi ya. Iya. Tapi kalau misalkan jangan takut sendiri, awalnya gimana nih? Terbentuknya. Apakah pengalaman pribadi karena dua-duanya penakut gitu sama kameramennya juga? Awal jangan takut itu saya kepikiran sama Ubed karena kan satu komunitas stand up comedy Iya. sama saya dan chemistry Ubed sama saya itu sama-sama kuat. Jadi kalau di panggung tuh tanpa bahan apapun kita jalanin acara 2 jam pasti dipercaya lucu gitu kan. Ada party mas ya kalian. Iya. Iya. Terus habis gitu aku bilang Ubed nih, Bet kita ini aja yuk bikin konten horor, aku bilang karena Tretan Muslim sama Coki di Majelis Lucu udah bikin kan. Iya. Dan Vox juga gitu. Gimana Bet? Oke, Ubed sih oke. Nah awalnya itu kita nggak nemu kawan indigo, ada sih di Jakarta. Itu
Terus akhirnya saya sama Ubed nyoba, udah Bet sembarangan aja kita nggak usah pakai Indigo. IndiHome lah ya. Indigo. Akhirnya jalan tuh Ustaz, kita di belakang Radio Colors. Bendul merisi. Saya mau Ubed terus kameramennya anak-anak stand up itu ternyata di situ ada yang bilang sering kelihatan kedengeran perempuan nangis. Saya dekatin mau Ubed, di mana? Di situ. Kita nggak tahu kan di mana lokasinya, kita asal aja. Kamu di sini ngapain nangis? Nah, kebulet kartu kredit ya. Gitu. Terus oh ya udah gitu. Ternyata ada suara dong. Tapi pertama ada suara benar beda. Iya ada cetak gitu, kayak lemparan. Kayak lemparan, kita kaget ya. Habis gitu ada suara jelas banget. Mas, rame-rame. Sumpah. Dan itu orang dari kegelapan ternyata sebelah itu rumah warga. Jadi suaranya berat banget. Woi, rame-rame. Wah, kita kalah kabur. Gede wong. Ada yang jatuh kamera. Ada yang jatuh, HP jatuh. Jadi episode pertama belum ada Mas Andi ya? Belum ada, jauh sebelum Mas Andi. Kita nongkrong ngebahas konten horor tuh udah berminggu-minggu kayak ayo Wani enggak? Ayo. Mau terus. Apalagi sesepuh stand up Surabaya tuh udah ngeh banget kalau saya sama Ubed tuh kalau nggak dipanasin nggak jalan. Akhirnya diremehin dah nggak mungkin jalan dan segala macem. Diremehin dulu ya? Iya harus diremehin dulu. Habis itu langsung dong kayak yo saya langsung ngonten dong. Waktu itu hari itu langsung ngonten di 2 tempat. Yang satu teriak lari gara-gara takut, yang kedua bener-bener di samping kuburan. Itu posisi abis hujan licin. Itu kepreset lah dia. Ada yang jatuh lagi. Itu terus awalnya dapat teman Indigo siapa namanya? Ada aja lah ya. Ada. Saya belum ikut itu. Belum ada. Itu dapat teman Indigo itu. Tapi mungkin secara itu ngomongnya susah. Beda frekuensi. Entah tempat nongkrong, dandanan, apapun pokoknya beda banget. Bercandaan nggak enak. Kayaknya dia lebih ke pasarnya anak trek-trekan. Yang keluar cuman pakai sarung, nggak pakai sendal gitu-gitu. Jadi bercandaannya. Ya kalau pas sholat kan pakai sarung nggak pakai sendal dong. Ini trek-trekan loh. Oh iya siap. Nah itu terus kita dikenalin sama temennya, dia ngajak tim yang banyak banget. Kita kan jadi segen juga, tapi kita pernah lihat deh kita itu ya. Pernah. Ada ya. Iya. Ngefans sama Mas. Iya. Nah yang itu terus ada kejadian temen yang dia kenalin untuk jadi tim kita tiba-tiba WhatsApp saya puasa-puasa tahun lalu tuh kalau nggak salah. Mas biasanya bangun jam berapa? Jam 9 pagi. Kenapa tiba-tiba nanya bangun gitu? Ya udah begitu. Untungnya nggak ada istri saya. Biasanya kalau saya pagi kerja jam 9. Cewek ini? Enggak, cowok. Tiba-tiba bener dong besoknya jam 9 ngetok-ngetok pagar. Hah? Kenapa nih orang maksudnya nggak sopan banget, nggak WhatsApp dulu ke rumah gitu kan? Baru kenal ya? Baru kenal soalnya. Kalau surprise karpe. Tapi juga nggak ulang tahun. Istri untungnya nggak ada. Aku kepikiran kalau misalnya ada istriku gimana gitu. Dikira Om Frans tadi kan? Iya, kan kaget juga. Akhirnya masuk ke rumah, begitu dia masuk, duduk di depanku, diem aja gitu. Hah? Keren. Noji nggak? Maksudnya kita baru ketemu orang terus diem aja nih, ngapain sih gitu. Terus Mas maksudnya ada 5 menit kali aku HP-an juga, dia diem aja gini nunduk. Bangsat nih orang mau ngapain, mau ngerampok atau apa? Itu benar. Akhirnya aku tanya, Mas kenapa kesini? Mau pinjam duit? Nggak sopan lo, pinjam duit nggak pakai mulus lutut lo. Diem doang. Nggak gini tuh kalian nanti bisa peragakan lah. Coba tangan telapak kalian duduk bersila gini. Dari situ akhirnya sempet udahlah saya cut, aku konfirmasi ke Ubed ada kejadian gini-gini, yaudah kita hentikan aja kerja sama si A gitu. Udah tapi memang si aneh itu bisa beneran nggak atau cuman bisa beneran sih, bisa beneran. Emang contohnya? Karena sebelumnya dia itu collab sama majelis, tahu nih nanti. Iya. Sama channel YouTube itu teman kita ini kesurupan, dia yang nyembuhin. Oh gitu. Terus di rumah juga waktu ada godaan dia yang jelasin juga nonton. Emang bener
dia sayang ya talentanya. Cuman temennya ini yang annoying gitu. Tapi Masnya udah pernah coba ngomong sama itu si yang Mas yang tadi? Belum. Mas jadi koncomu nggak teli gitu? Nah, itu yang merasa berdosa. Dilema kita tuh. Kalau mau ngasih tahu kan dia temenan. Takutnya ntar berantem gitu. Tapi sampai detik ini juga aku pribadi merasa berdosa karena tahu-tahu ngilang. Sarungan duwe kanca nyelang duwe kok podo karo aku iku ya. Sopo inisiale? Anu. Iya kan? Iya, yang mana? Sing itu. Iya itu. Dibawa terus temannya pinjam duit terus besoknya dibikin rame. Mbak dia pinjam duit nggak sama kamu gitu. Foto Neki nggak? Kan gak ketok kan audio. Oke, terus habis itu nama Mas Andi ke ini di mana tuh Mas? Nama Mas Andi itu di channel Majelis Lucu Indonesia. Mas Andi ini nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba terbang ke Jakarta, collab. Terus yang Hey halo dong. Halo Ya, production nggak? Terus apa namanya? Karena kan kalau komika tuh tiap daerah silaturahminya kental gitu. Terus ternyata sana tahu nih progresku sama Ubed bikin channel horor gagal terus. Ditelepon lah suatu hari aku, Firza, ini aku punya teman indigo, pakai aja di kontenmu, keren juga anaknya secara capability-nya, aku percayalah untuk jaga kalian gitu dengan kesompralan kita gitu. Oh ya udah, siapa namanya Handi? Aku lihat dia agak alay juga. Mainan TikTok. Dukun mainan TikTok. Paksa lagi dia. Iya. Nang dia. Oh ya, aduh mau disunyut nih. Iya dia, Mbak ayo Mbak collab Mbak masa TikTok kok maksa gitu. Akhirnya yang mau aku. Waduh, situ alay juga. Nah itu lihat, aduh kok alay gini, awalnya gimana ya. Terus aku coba ngobrol sama Ubed, ternyata Ubed juga punya trauma yang sama dengan aku. Orang yang baru, nggak enak juga bercandaannya gimana. Tapi kan aku ambil kebijakan, kita cuma lihat beliau ini dari sosial media, coba kita hubungin. Akhirnya pas ketemu pertama nyambung, akhirnya kami yang pinjam duit. Aku yang pinjam duit ke dia. Seru juga ya. Akhirnya ketemu Mas Andi bikin konten, ketemu kafe juga. Iya. Gitu. Apa Mas? Enggak. TikTok. Tapi yang bikin keren Mas Andi itu semangatnya loh. Oh iya. Iya, semangatnya tuh kayak pokoknya nggak pernah turun Dia Bang. tuh memang selalu ngabsenin semangat. Jadi gini, Mbak, kalau terawangan tuh kok semangat Anda mulai pudar gitu. Kemarin kita juga di Terawang kayak gitu loh. Itu. Berarti itu template. Enggak, tapi beliau konsisten di dalam konten. Kayaknya emang hobinya kesana. Tidak pudar Mas Andi, aku letih habis bikin klip gitu. Jadi Mas Andi keren. Mulai sekarang idola aku Mas Andi. Asik. Bukan yang sana ya. Sana juga. Tapi kemarin, tapi sekarang Mas Andi. Iya, pokoknya buat teman-teman yang penasaran, setelah ini kita akan bikin episode lagi bareng sama Mas Firza sama Mas Ubed juga ya. Jangan lupa untuk subrek channelnya. Subrek itu adalah sudah trademark. Subrek channelnya, jangan takut. Subscribernya sekarang udah berapa? Nggak perlu deh. Udah terkenal ya. Udah banyak nggak Pak? Yakin tak Mas? Loh segitu. Oh iya. Di AdSense nggak cair-cair dari Itu kan tergantung cara kita bersyukur kan. Kalau misalnya dengan segitu kita udah puas, ya udah jangan dilanjutin. Bagus. Bubar aja. Iya. Itu bagus. Nanti kita akan terusin ngobrolnya lagi ya. Ya. Pokoknya tetap terus dengerin podcast Koden. Ya. Masih bareng bersama saya Feni Febiani. Saya Diki Prasetyawan. Saya Handi Azed. Saya Firza Balaza. Saya Muhammad Al Bro. Friend. Aku gak perlu kan? Telak jebrot. Saya cuma Muhammad Ubaidillah Syaiful Abro, hamba Allah yang membawa pedang kebenaran. Iya, itu. Tiga lagu. Bagus. Erik. Saya Erik. Saya Rian. sampai ketemu lagi di podcast Koden di episode selanjutnya. Yes. Ah.